jika teman-teman sudah memulai sebuah bisnis dan memiliki experience, memiliki knowledge ataupun memiliki pengetahuan yang bisa dibagikan karena pengalaman bekerja teman-teman, maka teman-teman bisa memulai sebuah bisnis yang disebut dengan independent consultant. Sekarang di video ini kita akan bahas apa sih sebetulnya keuntungan dari memulai bisnis yang namanya independent consultant ini. Memulai sebuah bisnis itu nggak pernah ada yang namanya kata terlambat. Bahkan ada beberapa bisnis yang itu dimulainya tepat jika Anda sudah mulai untuk bekerja. Jadi memulai bisnis sambil Anda bekerja alias side hustle. Nah, di dalam video yang kali ini kita akan membahas jika teman-teman sudah memulai sebuah bisnis dan memiliki experience, memiliki knowledge ataupun memiliki pengetahuan yang bisa dibagikan karena pengalaman bekerja teman-teman, maka teman-teman bisa memulai sebuah bisnis yang disebut dengan independent consultant. Sekarang di video ini kita akan bahas apa sih sebetulnya keuntungan dari memulai bisnis yang namanya independent consultant ini. Nah, buat banyak dari kita yang mungkin sudah familiar saat kita memulai sebuah bisnis menjadi dropshipper sama reseller. Tetapi keluhannya atau kendalanya jika kita memiliki pekerjaan di tempat lain atau memiliki aktivitas sehari-harinya selama kita bekerja, maka biasanya itu tidak relevan dengan barang yang kita jual, dropshipper yang kita ikuti ataupun reseller yang kita ikuti, ataupun kita menjadi agen properti, agen MLM dan lainnya. Misalnya seperti ini, ada teman-teman kita yang bekerjanya katakanlah di bidang bahasa Inggris, guru bahasa Inggris, atau katakanlah kita bekerja di bidang manajemen atau di bidang akuntansi. Yang terjadi biasanya adalah saat kita bekerja di sebuah bidang tersebut, kita sambil melakukan side hustle menjadi dropshipper atau reseller ataupun menjadi agent sesuatu. Tetapi yang terjadi adalah biasanya kita anget-anget. Anget-anget itu artinya cuma sebentar aja kita memiliki tenaga dan motivasi untuk mengerjakan side hustle kita, tapi pada akhirnya kita tidak bisa konsisten dan tidak memiliki persistensi. Kenapa? Karena tidak dimulai dari suatu hal yang memang kita kerjakan secara konsisten dan reguler dan memang kita punya passion di situ. Berbeda kalau misalnya tadi seseorang yang guru bahasa Inggris. Side hustle dia adalah menjadi konsultan bahasa Inggris yang membantu anak-anak yang ingin pada akhirnya nantinya itu sekolah ke luar negeri. Atau tadi yang ternyata pekerjaan sehari-harinya itu adalah seseorang yang berkarir atau bekerja di bidang yang contohnya adalah mereka ini bekerja di bidang akuntansi. Lalu dia membuka sesi atau membuka layanan atau jasa di bidang independent consultant yaitu akunting. Jadi akunting khusus untuk para UMKM karena dia sifatnya independen konsultannya. Nah, jadi bisnis konsultan ini sebetulnya sangat menjanjikan terutama kalau kita sebagai seseorang yang memang sudah bekerja lama di sebuah perusahaan dan memang memiliki tidak hanya pengetahuan aja ya, nggak hanya teori aja, tapi di pekerjaan kita telah menerapkan ilmu itu. Kita memiliki pengalaman dan experience dan terutama sudah banyak sekali masalah-masalah yang pernah kita hadapi selama kita berkarir tersebut. Nah, alangkah baiknya saat kita memulai yang namanya bisnis baru, side hustle yang baru, itu berkaitan dengan apa yang kita kerjakan selama itu. Bukan yang benar-benar sama sekali tidak berkaitan. Katakanlah tadi seorang accounting, dia bisa saja membuka bisnis atau membuka jasa konsultasi dia independent consultant di bidang accounting. Malahan yang dilakukan, dia menjadi agent yang namanya agent asuransi ataupun mungkin agent properti. Salahkah? Jawabannya tidak kalau memang passion dan memang memiliki motivasi serta persistensi dan konsistensi untuk melakukan yang ini. Permasalahannya banyak dari teman-teman, banyak dari kita biasanya enggak juga. Kita hanya melihat bahwa itu menjanjikan secara finansial. Padahal dengan kita membuat jasa konsultan dari ilmu ataupun dari pengalaman, terutama dari bertahun-tahun kita mungkin sudah bekerja di sana bukan hanya 3 tahun, bisa jadi bekerjanya sudah 10 tahun gitu ya di bidang akuntansi tersebut, pastinya kita sudah membangun tingkat ekspertis yang luar biasa tinggi dan itu ternyata banyak yang membutuhkan. Ini kenapa memulai bisnis yang namanya independent konsultan ini itu sangat menjanjikan buat kita yang memang memiliki pengalaman dan ekspertis. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah jika kita memiliki yang namanya rencana jangka panjang, semua orang yang bekerja di sebuah perusahaan pastinya akan memasuki yang namanya masa pensiun. Bahkan banyak dari kita yang bekerja saat ini lalu ingin mendekati masa pensiun itu dipersiapkan. Namanya masa persiapan pensiun. Artinya apa? Artinya perusahaan memang banyak yang juga yang di dalam perusahaan tersebut yang pada akhirnya pensiun dengan cukup banyak nih, masih memegang uang yang cukup banyak. Tetapi banyak dari kita faktanya itu tidak memiliki financial freedom, finansial yang cukup untuk kita bisa hidup selama kita masa pensiun. Bayangkan,
Mungkin kita bekerja selama 20 tahun ataupun 30 tahun hingga masa pensiun kita, katakanlah sekarang mungkin di umur-umur 55, sekitar 55 sampai sekitar 60-an ya. Nah, di umur-umur yang segitu artinya rentang hidup kita kurang lebih masih sampai 75 tahun atau 80. Masih ada 20 tahun, 30 tahun lagi kita harus bisa sustain diri kita sendiri. Harus bisa melanjutkan hidup kita sendiri setelah kita selesai berkarir. Biasanya ini orang-orang ini akan menjadi yang namanya pensionpreneur. Jadi kembali lagi jadi entrepreneur pada saat pensiun. Ya, permasalahannya cuma satu. Bayangkan kita sudah umur 50, 60, bahkan mendekati 70, kita harus mulai menjadi entrepreneur dari awal. Sudah 30 tahun terbiasa untuk bekerja, tiba-tiba harus shifting mencari kesibukan yang lainnya. Biasanya, jalan yang terbaik adalah memulai yang namanya independent consultant ini. Tetapi jika kita baru memulai independent consultant ini saat kita pensiun, maka sudah terlalu terlambat. Kenapa? Karena sebaiknya independent consultant ini kita sudah mulai membangun bukan hanya brandingnya saja, tetapi juga authority kita di marketnya. Lalu juga membuat orang itu aware dan mereka pun pernah mencoba untuk kita tangani secara konsultan waktu kita masih bekerja, sehingga apa? Sehingga nama kita sebagai seorang konsultan sudah terbangun bahkan sebelum kita pensiun. Nah, jadi itu kenapa menjanjikannya independent consultant ini, terutama buat teman-teman yang memang bekerja, sudah memiliki pengalaman luar biasa banyak, tetapi pada akhirnya memiliki rencana juga untuk nantinya pengalamannya itu, experience-nya itu menghadapi berbagai macam masalah itu dijadikan sebuah jasa konsultasi, dijadikan konsultan independen. Permasalahannya satu, banyak sekali director, manager, dan mungkin banyak sekali yang C-level eksekutif, mereka setelah resign ataupun setelah lulus gitu ya, artinya sudah pensiun, mereka memulai bisnisnya sendiri. Mereka memulai jasa konsultasinya sendiri, tetapi ternyata memiliki keahlian, expertise, dan pengalaman di suatu bidang bukan berarti kita bisa mendapatkan klien dengan mudah. Ibaratnya kita bisa memasak masakan yang enak, belum tentu kita bisa memiliki bisnis kuliner yang baik. Ibaratnya kita bisa membuat kopi dengan racikan yang luar biasa, roasting dengan luar biasa enak, belum tentu kita bisa memiliki coffee shop yang cabangnya itu bisa banyak. Maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara memulainya bisnis konsultan ini, independent konsultan ini, sehingga kita tidak hanya bisa pada akhirnya sustain aja, tetapi memiliki klien-klien yang memang pada akhir datang ke kita. Nah, banyak sekali jenis-jenis konsultan sebetulnya yang bisa kita lakukan. Nggak hanya yang kita sering dengar adalah konsultan manajemen, ada konsultan bisnis, ada juga konsultan accounting, ada konsultan HR yang paling banyak. Tetapi sebetulnya konsultan ini bidangnya sangat luas. Selama seseorang membutuhkan solusi dan memiliki masalah dan bisa kita bantu, maka sebetulnya kita bisa menjadi seorang independent consultant. Topiknya tidak harus terbatas hanya seperti topik-topik yang konvensional saja seperti bisnis, sales, marketing, dan lain-lainnya. Tetapi sangat luas peluangnya. Artinya, dari sekarang saat kita berkarir seharusnya kita sudah mulai untuk mencari kira-kira apa ya yang bisa nantinya saya buat menjadi konsultan saya sendiri, independent konsultan saya sendiri. Kira-kira masalahnya apa ya yang bisa kita berikan solusinya. Dan konsultan ini bisa jadi solusinya bukan hanya konsultannya saja. Pertama, orang bisa membantu dalam bentuk info, memberikan informasi yang memang dibutuhkan. Lalu kedua, bisa memberikan jasa konsultasinya, artinya berkonsultasi ya. Kita memiliki waktu untuk berkonsultasi. Tapi kita juga bisa memiliki jasa pendampingannya. Sambil setelah berkonsultasi sudah bertemu dengan solusinya, waktu mengeksekusi ternyata perlu pendampingan. Nah, hanya mereka yang pernah mengalaminya saja atau mereka yang memiliki experience yang cukup banyak, memiliki paling tidak pengetahuan yang pernah diterapkan di dalam sebuah perusahaan yang bisa pada akhirnya mendampingi. Dan ini sebetulnya adalah jalan yang paling menurut saya baik kalau misalnya teman-teman itu memiliki pengalaman bekerja, berkarir, dan mempersiapkan untuk masa persiapan pensiun juga ya. Karena di masa persiapan pensiun ini ternyata faktanya memang seperti tadi. Jadi kita sudah mempersiapkan dari sekarang sehingga kita tidak kaget kalau misalnya ternyata diperlukan effort yang lebih, kita mesti mulai lagi padahal kita sudah mencapai umur yang cukup relatif cukup tua, cukup dewasa gitu ya. Nah, yang perlu kita pertimbangkan adalah kira-kira experience apa sih yang kita miliki saat ini, lalu skill apa yang kita miliki saat ini, dan kira-kira knowledge apa yang kira-kira akan berguna buat orang di luar sana. Dan itu bisa nantinya kita jadikan modal utama untuk konsultan kita.
Karena memang pada akhirnya teman-teman, kita bisa saja sampai kita dari bekerja berkarir sampai kita selesai berkarir, kita menabung nih, menabung banyak uang dengan harapan uang ini atau aset ini kita bisa gunakan saat kita pensiun. Ternyata cash itu berbeda dengan cash flow. Kalau kita punya cash yang banyak, kita berharap kita bisa bertahan di masa pensiun kita, di masa tua kita. Ada hal-hal yang seperti krisis dan lain-lain, cash kita ini menjadi pada akhirnya tidak terlalu berharga lagi karena nilainya turun. Tapi saat kita punya cash flow, punya bisnis, maka kita bisa tetap serving, memberikan value kepada orang, dan mereka tetap membayar kita di saat krisis itu terjadi. Artinya, kalau kita punya sebuah bisnis, maka cash flow-nya itu akan tetap berjalan. Dan nilai uang itu akan menyesuaikan dengan waktu kita melakukan service tersebut. Jadi, buat teman-teman yang saat ini mungkin belum terpikirkan, ada peluang lainnya loh. Selain kita berbisnis sampingan itu menjadi dropshipper dan reseller, tetapi kita bisa mulai berinvestasi di tempat yang memang kita itu memiliki passion, memiliki pengalaman, terutama menangani banyak masalah selama kita bekerja, dan itu bisa kita jadikan yang namanya independent consultant. Tinggal bagaimana caranya untuk mendapatkan kliennya, karena memang mendapatkan klien berbeda dengan menjadi seorang expert, dan itu kita akan bahas di video-video yang selanjutnya. Oke, semoga yang ini berguna, dan semoga teman-teman yang mungkin saat ini menemukan kesadaran bahwa saya kayaknya nggak bakat di jualan barang menjadi dropshipper, reseller, atau agent, maka kita bisa menjadi independent consultant. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya bersama dengan saya Yosef Abbas dari Sekolah Pebisnis, dan don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Dadah!